Bab 1111, Kegilaan Terakhir. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tunggu sebentar, tepat ketika Gemu ingin menjawab telepon, Zhang Yu, yang berada di samping, tiba-tiba berbicara lagi. Atiza mendengar ini dan menoleh untuk melihat Zhang Yu dengan tatapan marah, ingin menamparnya sekarang, karena pada setiap saat kritis, pihak lain selalu datang untuk merusaknya, dan orang ini adalah dewa. Seseorang yang mengirim kalian semua bersama-sama. Gemuna sedang menuju Atiza, tetapi ketika dia mendengar Zhang Yu menghentikan dirinya sendiri, dia secara alami berhenti dan menatap Zhang Yu dengan tatapan aneh, bertanya-tanya apa maksudnya. Zhang Yu berkata, jawab saja teleponnya. Tidak perlu membahasnya, bukankah lebih bagus jika dia mengaktifkan fungsi hands-free telepon? Semua orang bisa mendengarnya, terutama aku juga tertarik untuk melihat apakah keluargamu punya sesuatu. Atiza mendengar ini dengan tergesa-gesa dan berkata, teleponku senyap. Aku tidak bisa mendengarmu dari kejauhan, jadi mari kita telepon saja. Tidak apa-apa, aku mendengar dengan sangat baik, dan aku bisa mendengar dengan jelas dengan suara yang kecil. Atiza berkata, jangan sengaja menggangguku dengan kata-kata ini. Lagi pula, pendengaranmu bagus, tetapi bukan berarti pendengaran Gemu juga bagus. Apakah masuk akal untuk mengatakan hal-hal ini? Pendengaran Gumana bahkan tidak terlalu mengkhawatirkanmu. Gumana lebih peka terhadap suara daripada aku, yakinlah. Aku jamin dia bisa mendengarnya. Kamu harus membuka hands-free. Ateza berani membuka hands-free, tetapi tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak bisa dibuka, diikuti oleh sedikit keringat di wajahnya, tampaknya kurang tenang dari itu, dan tampak sedikit gugup. Pada saat itu, Gum juga menemukan bahwa Atiza ada yang salah. Trik macam apa yang dimainkan pihak lain? Mengapa kamu ingin menjawab telepon sendiri? Ateza tidak berani datang menemui Gumna, tahu bahwa pihak lain sudah waspada, tetapi masih ingin melakukan upaya terakhir, berpura-pura tenang, Gumna. Jangan dengarkan dia, ponselku benar-benar sunyi. Kamu tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Aku akan mengambilnya dan mendengarkannya. Anak buahku sudah menyerahkan ponsel itu kepada mereka dan sedang menunggumu. Gemuna bukan orang bodoh. Tentu saja, tahu bahwa ada yang tidak beres, berkata dengan dingin, kamu buka hands-free. Telingaku sangat bagus, dan aku dapat mendengar bahkan suara kecil. Ketika Atiza melihat Gemuna, dia telah melihat melalui strateginya, dan kebencian itu ada di dalam hatinya. Tetapi tidak ada cara yang baik. Tampaknya pihak lain tidak mungkin datang untuk mengambil ponsel. Mereka hanya bisa menggigit gigi dan berkata, tidak apa-apa. Karena kamu tidak berpikir suaranya rendah, maka aku akan membuka hands-free. Kamu baik-baik dengarkan. Setelah itu, berpura-pura tidak menggunakan tangan. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berteriak kaget, berkata, hei. Aku di sini. Setelah itu, dia terus melambaikan tangan ke kejauhan seolah-olah dia melihat seseorang. Ketika Gemun melihat itu, dia mengira seseorang datang. Konditioning buru-buru berbalik untuk melihat. Tetapi ketika dia benar-benar melihat bagian belakang, dia tidak bisa berteriak pada saat yang sama, karena tidak ada sosok di belakangnya sama sekali, dan sisi lain adalah tembakan yang tertegun. Saat Atiza menoleh, senyum di wajahnya segera berubah menjadi tatapan yang ganas, dan pada saat yang sama dia mengangkat tangannya dan melemparkan telepon di tangannya ke posisi Gumna yang berbalik baginya dalam hal lawannya yang paling berbahaya, bukan Zhang Yu tetapi Gemuna. Bagaimanapun, dia telah membunuh keluarga orang lain. Ini sudah menjadi perseteruan berdarah. Tidak mungkin untuk menyelesaikannya dengan damai. Salah satu dari keduanya harus mati terlebih dahulu. Adapun urusan Zhang Yu, Anda dapat menemukan kesempatan lain nanti. Atiza melepaskan telepon bom yang dibuat khusus oleh Departemen Intelijennya dan terbang ke Gemuna, tetapi tepat ketika teleponnya dilepaskan, Zhang Yu di kejauhan mengangkat tangannya dan menembakkan peluru, dan peluru itu terbang keluar. Menembak telepon langsung ke udara. Boom! Suara ledakan dahsyat terdengar, kekuatan benturan yang besar dan gelombang panas yang berjatuhan berhamburan. Atiza, yang paling dekat dengan bom, bahkan tidak punya waktu untuk mengambilnya, dan terlempar. Gemuna tidak siap karena dia berbalik untuk melihat ke arah yang berbeda, dan dia sangat dekat dengan Atiza, juga terkena ledakan, dan langsung terlempar keluar. Mario menutup telinganya secara kondisional, diikuti oleh ekspresi kaget.
Dia tidak menyangka bahwa Atiza memiliki bahan peledak yang begitu dahsyat yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika dia tidak siap, pihak lain tiba-tiba menyebabkan bahan peledak itu meledak. Jika ada orang di dekatnya, dia takut tubuh yang akan diledakkan di tempat itu tidak akan lengkap. Berkat dirinya sendiri dan Zhang Yu yang berdiri jauh, tetapi meskipun demikian, gelombang kejut yang kuat meniup wajahnya dengan sangat menyengat. Suara ledakan besar itu mengguncang seluruh area pabrik. Debu dan debu di langit-langit jatuh, seolah-olah sedang hujan. Pada saat yang sama, bau debu yang menyengat menyebar, membuat orang-orang hidung gatal, selalu ingin bersin. Atiza menjerit dan terus berguling-guling di tanah. Salah satu tangannya hancur total. Daerah sekitarnya tertutup oleh panas, gelombang kejut, dan dagingnya kabur, titik. Gemuna baik-baik saja, meskipun punggungnya juga terbakar oleh panas bom, dia tidak sedekat Atiza. Meskipun punggungnya terbakar parah, dia masih setengah hidup dengan Ati. Jauh lebih ringan, titik. Mario meletakkan tangannya di belakang telinganya dan berkata, Zhang, bagaimana kamu tahu orang itu punya bom di teleponnya? Aku telah mengawasinya akhir-akhir ini. Teleponnya sama sekali tidak seperti ini. Dan telepon ini terlihat jauh lebih tebal daripada telepon biasa. Dan yang lebih penting, teleponnya dapat melakukan panggilan tanpa layar menyala. Bukankah itu aneh? Ketika Mario mendengar kata-katanya, dia mengungkapkan kekagumannya dan berkata, Zhang, kamu adalah orang paling kuat yang kukenal. Siapapun yang menjadi musuhmu adalah mimpi buruk. Zhang Yuanyan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Gemuna karena dia sudah berjuang untuk berdiri. Titik. Tangan Gemuna menyentuh bagian belakang tubuhnya yang terbakar. Meskipun sakit di sumsum tulang, dia masih menggertakkan giginya dan menatap Atiza, yang masih menderita. Atiza memeluk lengannya yang patah dan terus berguling, berteriak. Dapat dilihat bahwa dia menderita sakit yang luar biasa sekarang. Gemuna tersentak perlahan dan berjalan ke sisi Atiza, memperhatikan tatapan musuh yang menyedihkan di depannya, dan dia merasakan kebencian yang mengerikan. Pria di depannya tidak hanya membunuh dirinya sendiri, tetapi juga membunuh keluarganya. Kali ini, tidak peduli apapun, dia tidak akan pernah melepaskannya. Atiza juga merasakan bahwa Gemuna datang. Dia sekarang menderita sakit yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa lebih baik mati, dan dia juga telah membunuh keluarga lainnya. Darah dan kebencian yang dalam membuatnya tahu. Kali ini yang lain sama sekali tidak. Aku akan melepaskan diriku. Bunuh aku. Apa yang kau tunggu? Rasa sakit yang hebat membuat Atiza menggeram sedikit histeris. Sekarang apakah kau mengakui bahwa kau telah membunuh keluargaku? Gemuna berkata dengan suara dingin. Mengakui, hehehehe. Sebenarnya, kau sudah tahu bahwa kau tidak mau mengakuinya. Atiza berkata dengan senyum gugup. Kau benar. Gemuna berkata bahwa ekspresinya menjadi gelap, pupil matanya yang gelap dan menakutkan meneteskan darah dan air mata merah tua, penampilan istri dan anak-anaknya serta wajah-wajah yang tersenyum melintas di dalam hatinya. Pada saat yang sama ekspresinya berubah dan menjadi dia begitu mengerikan, dia menatap tajam ke arah Atiza, menggertakkan giginya dan berkata, Atiza, kau iblis, kau membunuh istri dan anakku, kau tahu apa yang akan terjadi. Ayolah, aku akan mati juga, bukankah itu berguna? Trik apapun, buat saja. Atiza juga marah, baginya, dia berusaha melarikan diri. Ketakutan dan pengemisan tidak ada artinya lagi. Lebih baik mati seperti laki-laki. Apa kau tidak takut mati? Hehehehe, hahaha. Gemu tertawa sedikit histeris, bahkan Atiza yang tertawa pun merasa sedikit berbulu, dan tidak tahu bagaimana pihak lain akan menyiksa dirinya sendiri. Gemu tertawa. Setelah waktu yang lama, ekspresinya berubah menjadi garang lagi, dan berkata, apakah kau pikir aku akan membuatmu mati semudah itu? Jangan bermimpi tentang itu. Membunuh seluruh keluargaku, bagaimana mungkin aku membuatnya mati dengan begitu bahagia? Atiza, aku ingin kau merasakan apa artinya mati. Gemuna mengeluarkan suara aneh setelah berbicara. Atiza mendengar suaranya berubah, dan dia telah mengalami suara ini hanya sekali, dan perasaan itu dapat membuatnya tak terlupakan sepanjang hidupnya. Karena begitu suara ini muncul, serangga menjijikkan di otaknya akan menjadi gila. Pada saat yang sama ketika Atiza ketakutan, perasaan aneh muncul lagi di benaknya, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang merangkak, dan bahkan suaranya jelas dan tidak normal melalui konduksi tulang. Perasaan ini sangat menakutkan.
Atiza tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi segera jawabannya datang. Dia tiba-tiba berteriak kesakitan, memegang kepalanya, dan merasakan kepalanya seolah-olah terkoyak dari dalam. Di mana Atiza bisa berpikir bahwa cacing itu akan membawa rasa sakit yang mengerikan, seolah-olah tubuhnya telah terkoyak, rasa sakitnya tak tertahankan, dan dia tiba-tiba menjerit dan berguling-guling di tanah. Ekspresi Zhang Yu tenang, seolah-olah dia tahu apa yang terjadi pada Atiza. Karena keduanya berbicara bahasa Thailand, Mario bingung dan hanya bisa berdiri di samping dan menyaksikan kegembiraan itu. Mario tidak tahu apa yang terjadi pada Atiza sekarang. Meskipun dia baru saja berteriak, mengapa dia terdengar terdistorsi bahkan sekarang, responnya begitu besar, bahkan lebih dari hasil bom yang baru saja meledak. Rasa sakit, apakah itu karena luka dalam, dan sekarang ada respons. Bagaimana dengan Atiza? Ini sangat menyenangkan. Jangan khawatir, ini baru permulaan, dan masih ada yang tertinggal. Hahaha. Gemu tertawa terbahak-bahak, mulutnya melebar, suaranya juga sedikit berubah. Atiza, yang telah disiksa oleh rasa sakit yang hebat, lebih baik daripada mati, dan tiba-tiba merasakan sakit di matanya, seolah-olah matanya disobek oleh sesuatu dari dalam. Atiza tahu bahwa itu pasti serangga mengerikan yang menggigit bola matanya dari dalam, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan serangga itu, jadi dia tidak bisa membiarkan dirinya menarik bola matanya dan menggali serangga itu. Pikiran ini terlintas di benaknya, tetapi masih belum memiliki keberanian itu. Menutupi matanya yang sakit, Atiza berteriak pada Gemuna, "Gomuna, berhenti sekarang, aku bisa memberimu uang, banyak uang. Lepaskan aku kali ini, uang, hehehehe, apakah menurutmu uang ada artinya bagiku? Atiza, apa yang kamu katakan tidak ada gunanya, terima hukumanku." "Tidak, jangan." Atiza berteriak kesakitan, darah mengalir di celah antara jari-jarinya, tampak sangat menakutkan, meskipun matanya tertutup oleh tangannya, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi, tetapi orang yang bermata cerah itu juga tahu bahwa mata berdarah itu pasti tidak dapat menahannya. Segera, mata Atiza yang lain mulai terasa sangat sakit. Dia hanya bisa memohon Gemuna lagi, tetapi Gemuna tidak sabar untuk memakan dagingnya dan meminum darahnya. Bagaimana mungkin ada belas kasihan? Perasaan, dapat dikatakan bahwa jejak terakhir sifat manusianya juga berangsur-angsur menghilang. Sekarang semakin menyakitkan dan menjerit pihak lain, semakin bersemangat dia. Gemuna terus mengendalikan cacing darah yang menyerang Atiza, dan dia tetap tidak tergerak bahkan jika pihak lain meminta belas kasihan padanya. Dalam adegan berikutnya, situasi tragis Atiza hampir membuat Zhang Yu merasa sedikit merinding, dan juga membuatnya mengambil keputusan. Meskipun dia tidak ingin melakukannya, dia harus melakukannya sekarang. Mario tampak sedikit malu, karena jeritan Atiza terlalu buruk. Dengan penampilannya saat ini, Kikiau berdarah, matanya pecah sepenuhnya, dan dapat dikatakan bahwa darah mengalir, dan situasi Zhou yang terbakar oleh bom membuatnya tampak seperti iblis dari neraka. Di pabrik lama, jeritan Atiza bergetar, dan suaranya berangsur-angsur berubah dari besar menjadi kecil. Akhirnya, tersiksa dan kelelahan, dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara apapun, dan jatuh ke tanah tanpa henti. Kejang-kejang, tampaknya segera mati. 6 sudah cukup, dia sekarat, dan tidak masuk akal untuk menyiksanya lagi. Zhang Yu tiba-tiba berkata dengan keras. Ketika Gemun mendengar ini, matanya yang gelap memancarkan cahaya darah, dan dia berlutut di tanah dengan lemah, dan menghentikan mantranya. Atiza sekarang tidak memiliki respons sama sekali, karena saat dia menghentikan mantra di gumna, napas terakhirnya berhenti dan dia meninggal. Atiza sudah mati, tetapi Gemu tidak memiliki dendam di dalam hatinya, tetapi rasa sakit yang amat sangat membuatnya tak tertahankan, dan ia menangis dengan rasa sakit di wajahnya. Melihat kejadian ini, Zhang Yu pun membual bahwa memang benar bahwa kebaikan dan kejahatan dilaporkan pada akhirnya, bukan karena tidak dilaporkan, tetapi waktunya belum tiba. Atiza telah melakukan banyak kejahatan, dan nasib seperti ini juga pantas. Mario mencapai telinga Zhang Yu saat ini, dan berbisik, "Zhang, apa yang harus dilakukan orang ini? Haruskah dia melepaskannya?" Zhang Yu sudah memiliki keputusan di dalam hatinya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Keluarga orang ini terbunuh, dan sekarang dia terlihat tidak manusiawi, dan jika dia dilepaskan, dia mungkin menjadi iblis pembunuh yang terdistorsi secara mental." Meskipun ini sedikit kejam padanya, tetapi kejam juga harus mengatakan,
kali ini kita harus membunuhnya, dan kita tidak boleh membiarkannya pergi dari sini hidup-hidup. Mario berpikir bahwa Zhang Yu benar. Jika monster mengerikan seperti itu lolos, jika Zhang Yu tidak hadir, siapa yang bisa menjadi lawannya? Bagaimanapun, hari ini mengatakan tidak ada yang bisa membuat orang ini keluar dari sini hidup-hidup. Gemuna berlutut di tanah dan menangis untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya berhenti sebentar, berdiri perlahan, dan menoleh ke Zhang Yu dan Mario. Zhang Yu menatap Gemuna dengan saksama. Penampilan orang lain saat ini mengatakan bahwa dia tidak lagi polos, dan tampak sangat menakutkan. Zhang Yu jelas merasa bahwa jejak terakhir sifat manusia dari pihak lain perlahan menghilang. Pada saat yang sama, dia tidak berdaya. Bahkan jika dia tidak ingin melakukannya, dia harus melakukannya. Jika tidak, konsekuensi yang mungkin terjadi akan lebih serius. Gemuna dan Zhang Yu saling memandang sebentar, dan berkata, "Aku sudah melihatnya dari matamu. Kamu seharusnya tidak membiarkanku pergi hidup-hidup hari ini. Kamu tahu itu." Zhang Yu mengangguk dan mengikuti, "Mengenai pertemuanmu, aku benar-benar menyesalinya. Namun, semua sudah terjadi, aku percaya bahwa meskipun aku menyesalinya, itu tidak berarti apa-apa bagimu. Namun, untungnya musuh sedang menyergap, sudah waktunya untuk mengakhirinya." "Kau benar." Gemu mengangguk dan berkata, "Istri dan kedua anakku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Biarkan aku terus hidup sendiri, aku akan menjadi gila." "Benar, kau, bukankah itu benar-benar magang dari Tot Ticha?" Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf. Aku tidak mengenal orang yang kau katakan." Gemuna menghela nafas ketika mendengar ini, dan berkata, "Sungguh memalukan. Sebenarnya, aku benar-benar ingin melihat seperti apa sikapku, dan bakat seperti apa yang bisa membuat tuanku mengingat sebelum kematiannya. Tampaknya keinginanku itu pasti akan gagal. Hidup tidak sempurna, banyak orang meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Kau jelas bukan yang pertama atau yang terakhir." "Kau benar." Gemu mengangguk dan berkata dengan suara keras, "Ayo. Lebih baik membuatku mati lebih cepat. Jangan lupa untuk menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya." Zhang Yu perlahan mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke kepala lawan. "Orang baik." Gemuna bergumam setelah mendengar ini sambil menyeringai, "Apakah aku orang jahat?" "Ya, aku memang orang jahat. Aku telah membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah, meskipun mereka bukan korban tanganku sendiri, tetapi mereka semua mati karena aku. Aku orang yang menyebalkan dengan kedua tanganku. Jika aku bukan orang jahat, siapa orang jahat di dunia ini?" Berbicara tentang ini, dia menatap Zhang Yu, berkata, "Tenang. Jika ada kehidupan nyata, aku akan menjadi orang baik. Kaina, aku akan segera menemukanmu setelah aku punya waktu." Setelah itu, dia menutup matanya yang gelap. Ada sedikit intoleransi di mata Zhang Yu, tetapi kemudian menghilang. Terdengar suara tembakan di pabrik, dan tubuh Gemuna terjatuh lemah ke tanah, menimbulkan kepulan debu. Zhang Yu menjelaskan bahwa Mario memanggil beberapa orang dan segera membereskannya. Kali ini, begitu banyak orang yang meninggal, ditambah lagi identitas khusus Atiza, jika ketahuan polisi, itu pasti akan menjadi insiden besar, dan dia tidak ingin mengacaukannya. Sungguh merepotkan. Setelah semuanya beres, semua orang kembali ke Roma, dan Zhang Yu kemudian mulai membantu Lisa membersihkan sisa racun di tubuhnya. Dalam beberapa hari, Lisa, yang telah koma dalam waktu lama, akhirnya terbangun. Ketika dia tahu bahwa Zhang Yu telah menyelamatkan dirinya sendiri lagi, dan juga menyelamatkan saudara perempuan dan saudara iparnya, rasa terima kasihnya kepada Zhang Yu tak terlukiskan. Meja, diam-diam bersumpah di dalam hati, pasti akan mengingat kebaikan Zhang Yu, dan menemukan kesempatan untuk saling membalas. Tentu saja, Zhang Yu tidak masalah. Sebenarnya, dia mengambil kesempatan kali ini untuk membantu. Yang pertama adalah bahwa keduanya memiliki takdir. Yang lebih penting adalah bahwa tembakan lainnya sebenarnya ditujukan langsung padanya. Jika tidak, dia juga harus mempertimbangkan apakah akan melakukan perjalanan ini. Air keruh, bagaimanapun juga, baginya, jika tidak ada kesulitan untuk menemukan dirinya sendiri, tidak perlu mengambil inisiatif untuk mencari masalah. Selama periode ini, Zhang Yu juga memasuki tahap kedua pengobatan untuk Christina. Karena pengobatan tahap pertama yang sangat baik, pengobatan tahap kedua telah memulihkan fungsi tubuh Christina secara signifikan, tidak hanya berbagai kondisi fisiologisnya yang berubah menjadi normal,
wajahnya menjadi lebih kemerahan, yang membuat suasana hatinya sangat bahagia. Namun, karena kondisi Christina tidak terburu-buru untuk mencapai keberhasilan, dia harus terus mempersiapkan diri untuk jangka waktu tertentu sebelum dia dapat memasuki tahap pengobatan berikutnya. Di Tiongkok, inilah saatnya untuk merayakan Tahun Baru. Karena ibunya Yu Meixiu menelepon beberapa kali untuk mendesak Zhang Yu agar kembali ke negara itu sesegera mungkin, dia juga memesan tiket pesawat dan naik pesawat setelah dikirim oleh semua orang. Setelah lebih dari 10 jam penerbangan, pesawat mendarat di bandara Beijing lagi. Setelah turun dari pesawat, Zhang Yu langsung pergi ke stasiun kereta, bergegas, dan akhirnya menginjakkan kaki di kereta pulang. Zhang Yu kembali ke kota Zhonghai, dan hari sudah gelap. Ketika dia kembali ke rumah dan membuka pintu, Yu Meixiu, yang mengetahui berita itu, menatapnya dengan ekspresi tidak senang. "Ah, ibuku, kamu ingin mati untukku." Zhang Yu bergegas menghampiri dengan gembira, memeluk Yu Meixiu dalam pelukannya. "Apa yang kamu lakukan?" Berpegangan erat-erat untuk mencekik wanita tua itu. Yu Meixiu mendorong Zhang Yu dengan ekspresi gelisah. Zhang Yu mundur sedikit, dan tersenyum, dan berkata, "Anakku dan ibunya bahagia, tentu saja, kita harus bertahan sedikit." "Tidakkah kamu menginginkan anakmu begitu lama?" Yu Meixiu berkata, "Siapa yang bisa menganggapmu sebagai kelinci kecil? Aku melihat bahwa kamu sangat mampu. Mengapa kamu kembali sekarang, dan kamu akan berusia 2 tahun? Bukankah aku akan kembali? Lagi pula, bukankah sudah 30 tahun? Kamu tidak boleh meninggalkan rumah sampai usia 30. Mengapa kamu tidak bisa mentolerirnya di rumah, dan kamu bisa pergi ke luar negeri untuk liburan? Aku hanya berkeliaran. Bukankah aku sudah memberitahumu di telepon? Temanku ada urusan denganku, tolong bantu aku. Kamu terlalu sibuk sekarang. Aku sudah membantu kalian semua di luar negeri. Apakah kamu sekarang seorang mahasiswa? Aku tidak mau. Aku tidak bisa melakukannya tanpa aku. Sudahkah aku menjelaskannya kepadamu berkali-kali? Opera, pelawakku, yang aku tulis telah dilisensikan ke teater Romawi. Mereka saat ini sedang berlatih dan membiarkanku membimbing. Kamu juga tahu, tanpa kehadiran penulis asliku, mereka tidak memiliki ide dalam pertunjukan. Kamu tidak ingin karya putramu dipentaskan untuk pertama kalinya. Kemarahan Yu Meixiu yang tak bernama juga telah menghilang. Bagaimanapun, alasan buta Zhang Yu begitu atmosferik. Sebagai orang gila yang dicintai, bagaimana dia bisa terus marah? Faktanya, Yu Meixiu secara pribadi memperhatikan berita tentang putranya, yang membuatnya sangat prihatin. Ketika dia punya waktu, dia mencari komentar orang lain tentang putranya di internet. Terutama ketika dia tahu bahwa kalangan musik profesional saat ini di Tiongkok menganggap putranya sebagai bintang yang sedang naik daun di industri musik, yang tentu saja membuatnya merasa seperti akan terbangun sambil tertawa. Faktanya, hal yang paling mulia tentang Yu Meixiu adalah ketenaran Zhang Yu, yang telah menyebar ke seluruh benua dan luar negeri. Bahkan sekarang, bahkan orang asing ingin tampil, mereka harus meminta putra mereka untuk pergi ke kota untuk mengenalnya secara langsung. Kelahiran putra yang begitu hebat, memikirkan hal ini, keluhan Yu Meixiu langsung menghilang. Nah, meskipun penampilannya penting, prestasi akademismu juga sama pentingnya. Kamu tidak bisa berpuas diri karena kamu memiliki beberapa nilai sekarang. Faktanya, ibu ingin kamu diterima di universitas yang bagus. Jangan menyerah belajar, apakah kamu mengerti? Aku tahu, Bu, jangan khawatir. Bahkan demi ibu, aku tidak akan menyerah belajar. Ngomong-ngomong, aku sudah bertanya pada orang-orang gendut tentang waktu ini, dan aku masih masuk dalam 10 besar sekolah kali ini. Universitas mana yang ibu inginkan untukku? Aku akan masuk universitas mana saja. Asal ibu puas, aku akan mendengarkan ibu. Tidak buruk, anakku yang baik. Kamu benar-benar kebanggaan ibumu, kata Yu Meixiu, matanya merah dan air mata mengalir. Ibu tua macam apa yang menangis? Anakmu begitu baik, kamu seharusnya senang. Benar, ada yang enak di rumah, aku lapar. Setelah mendengar ini, Yu Meixiu menyeka air matanya, dan berkata, ayo kita pergi makan bersama, dan kita harus bekerja keras untuk putraku yang masih kecil. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang lupa kukatakan padamu, hari kedua kita akan pergi ke ibu kota provinsi untuk merayakan tahun baru. Ke ibu kota provinsi, ke rumah bibi. Ya, bibimu merindukan kita. Aku ingin gadis-gadis kita melihatnya. Baiklah, sebenarnya,
Aku sudah tidak bertemu mereka selama beberapa tahun. Aku sangat merindukan mereka. Ngomong-ngomong, bukankah kita harus menyiapkan sesuatu terlebih dahulu? Tentu saja kamu harus menyiapkan. Pamanmu suka minum beberapa teguk. Anggurnya pasti diminum. Aku tidak tahu apakah itu diperbolehkan di dalam kereta. Jika kamu tidak mengizinkan ikat pinggang, kemas mobil. Akan lebih mudah untuk membawa lebih banyak barang saat itu. Baiklah, kita akan siap besok. Di malam hari, ibu dan anak keluarga Zhang menemukan restoran yang bagus dan memesan beberapa makanan lezat. Itu adalah pertama kalinya dalam 2 tahun keduanya duduk bersama untuk makan bersama ibu dan anak itu. Selama mengobrol di meja, tentu saja Zhang Yu akan bertanya kepada Yu Meixiu tentang studinya dan kehidupannya di Beijing akhir-akhir ini, terutama terakhir kali dia pergi ke selatan untuk magang. Zhang Yu juga ingin tahu bagaimana pengaruh pembelajaran ibu itu sekarang. Ketika berbicara tentang desain busana dan kehidupan kampus, Yu Meixiu juga membuka kotak itu. Sebenarnya, ketika dia menjadi direktur sebuah pabrik pakaian, dia berpikir bahwa meskipun ada kesenjangan dibandingkan dengan para perancang busana profesional itu, kesenjangan keseluruhannya seharusnya tidak terlalu besar. Namun ketika dia benar-benar memasuki bidang desain busana untuk mempelajari studi lanjutan, dia tahu bahwa dia benar-benar seekor katak di dasar sumur. Desain kostum bukan hanya sistem fisik, tetapi juga masalah mempertimbangkan apakah seseorang memiliki kemampuan untuk menerobos batasan ideologis dan mengubah seni visual abstrak menjadi karya. Karena Zhang Yu memiliki dasar yang sangat kuat dalam desain busana, dia secara alami dapat mencapai sasaran pada banyak topik yang sangat profesional. Situasi ini juga mengejutkan Yu Meixiu. Untuk mengetahui banyak hal yang saya katakan sekarang, saya bahkan tidak memahaminya sebelumnya, dan hanya setelah saya pergi ke sekolah untuk belajar, saya belajar tentang kata-kata yang sangat profesional ini. Sedikit nyata, namun, putranya tidak mempelajari desain sistem profesional, dan dia mengatakan apa yang dia katakan, bahkan di banyak tempat, dia harus mendengarkan penjelasannya untuk mengerti, yang mengejutkan Yu Meixiu. Karena ini adalah hubungan ibu anak, tentu saja Yu Meixiu harus bertanya langsung mengapa Zhang Yu tahu begitu banyak tentang pengetahuan desain mode profesional. Tentu saja, Zhang Yu menemukan alasan untuk berurusan dengan masa lalu, mengatakan bahwa dia sekarang kadang-kadang membaca buku desain pakaian, bagaimana mengatakan bahwa ibunya juga ingin menjadi perancang pakaian terkenal di masa depan. Jika Anda tidak mengerti apapun sebagai seorang putra, maka bukankah itu akan menjadi lelucon? Jadi dia juga harus belajar, dan keluar untuk membanggakan ibunya. Ribuan orang memakai kuda tetapi tidak memakainya. Yu Meixiu sangat senang mendengar putranya mengatakan bahwa dia adalah perancang mode terkenal di masa depan. Pada saat yang sama, saya terkejut dengan kemampuan belajar Zhang Yu yang kuat, dan saya juga menyemangati diri sendiri. Setelah saya kembali, pelajaran terakhir pasti lebih sulit. Kalau tidak, saya mungkin belajar tentang desain pakaian sendiri. Siswa materi, bukankah dia perancang mode yang telah kehilangan elemen di depan putranya? Beberapa hari berikutnya, ibu dan anak Zhang Yu mulai bekerja untuk tahun baru Imlek. Meskipun relatif memakan waktu untuk mulai mempersiapkan keperluan tahun baru Imlek, untungnya, mereka berdua berencana untuk pergi keluar selama tahun baru Imlek. Ada terlalu banyak barang di rumah dan itu tidak perlu. Itu hampir sampai. Keduanya pergi mengunjungi ibu kota provinsi untuk merayakan tahun baru, dan mempersiapkan banyak hal. Bagaimana Zhang Yu tidak mengunjungi rumah bibinya sekali dalam beberapa tahun? Pada hari ke-30 tahun baru, Zhang Yu keluar lebih awal untuk mengirim bait, dan Yu Meixiu mulai menyiapkan makanan lezat dan makan malam tahun baru. Hari mulai gelap, dan Yu Meixiu menyiapkan makan malam yang mewah. Ibu dan anak itu duduk di meja makan sambil menyantap makan malam ini sambil menonton gala festival musim semi CCTV. Yang mengejutkan Yu Meixiu adalah bahwa selama gala festival musim semi ini, 2 lagu baru Zhang Yu masih muncul, yang mengejutkan Zhang Yu. Faktanya, sejak Zhang Yu menandatangani kontrak dengan Global Entertainment milik Beiying, ia masih menciptakan sejumlah karya yang cukup untuk Global Entertainment sesuai dengan persyaratan kontrak. Bagaimanapun, Zhang Yu memiliki banyak sekali karya luar biasa dalam benaknya, dan ia dapat menulisnya sendiri sampai mati. Itu tidak dapat digunakan, jadi 10 lagu dan 20 lagu setahun masih merupakan hal yang mudah baginya. Faktanya, sebelum gala festival musim semi dimulai, kru gala festival musim semi telah menghubungi diri mereka sendiri melalui Beiying,
dan ingin dia menulis lagu utama untuk gala festival musim semi. Tetapi karena Zhang Yu kebetulan membantu Xie Changsheng untuk sementara waktu, ia menolak karena tidak punya waktu. Tetapi pada akhirnya, karena perusahaan hiburan global, beberapa perusahaan besar telah melaporkan pemilihan penyanyi untuk berpartisipasi dalam pertunjukan gala festival musim semi. Pada akhirnya, dua orang terpilih, keduanya menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh Zhang Yu. Ini juga membuatnya bengkok dan menjadi komposer untuk gala festival musim semi lagi. Zhang Yu juga telah ada, dan karyanya telah terdaftar di gala festival musim semi selama 2 tahun berturut-turut. Ini sangat jarang di antara komposer dalam negeri. Pada pukul 12, Zhang Yu dengan hikmat mempersilakan ibunya Yu Meixiu untuk duduk di sofa, dan kemudian berlutut di tanah untuk memberinya asteris yang serius untuk merayakan tahun baru. Yu Meixiu, tentu saja, juga sangat senang. Dia memberikan amplop merah besar yang disiapkan untuk Zhang Yu dengan ekspresi gembira. Meskipun Zhang Yu sekarang menjadi miliarder dengan banyak uang, dia sangat senang menerima angpau besar yang dihadiahkan oleh ibunya. Bahkan, menurutnya, tidak peduli berapapun usia seorang pria, dia memiliki kepolosan seperti anak kecil. Tidak peduli apakah Anda punya uang atau tidak, Anda suka mengulurkan tangan dan meminta ibu Anda untuk membayar uang tahun baru saat Anda berada di tahun baru, karena inilah perasaan tahun ini dan perasaan kekeluargaan. Setelah Zhang Yu menyelesaikan panggilan tahun barunya, teleponnya tidak kosong. Banyak orang meneleponnya untuk membayar ucapan selamat tahun baru, dan Yu Meixiu juga bertanya-tanya mengapa telepon putranya sibuk daripada dirinya sendiri setelah pukul 12. Yang lebih penting adalah duduk di samping sambil mendengarkan kata-kata yang diucapkan putranya. Dia juga sangat sopan, tidak sesantai berbicara dengan teman-teman sekelasnya, tetapi mengingat bagaimana putranya sekarang menjadi musisi yang sedikit terkenal, dia seharusnya berada di lingkaran musik. Ada juga banyak teman. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada lebih banyak komunikasi di masyarakat. Pada hari pertama tahun baru, telepon Zhang Yu masih sibuk dan mengerikan. Banyak orang di dalam dan luar negeri menelepon. Meskipun orang asing tidak memperhatikan festival musim semi, itu tidak memengaruhi pemahaman mereka tentang pentingnya festival musim semi bagi orang Tionghoa. Oleh karena itu, menelepon pada saat tahun baru saat ini dapat lebih menunjukkan hubungan dekat di antara mereka, dan juga sepenuhnya mencerminkan bahwa orang-orang ini telah menempatkan Zhang Yu sebagai teman sejati. Anda tentu perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya negara teman Anda. Karena telepon Zhang Yu terlalu sibuk, dia tidak bisa berhenti sama sekali, sehingga teman sekelas yang meneleponnya pada hari pertama kelas 12 sangat terdiam, dan pada saat yang sama dia dengan suara bulat dikutuk di kelompok kelas. Untungnya, ketika Zhang Yu senggang, dia mengirim beberapa amplop merah berukuran besar, sehingga keluhan di kelas segera menghilang, dan pemimpin rego menjadi hidup kembali. Meskipun uang bukanlah segalanya, uang seringkali benar-benar digunakan. Uang itu maha kuasa. Beberapa orang dari Huang Yan juga menelepon dan ingin mengunjungi Zhang Yu secara langsung, tetapi mereka semua ditolak oleh Zhang Yu. Dia dan orang-orang ini tidak kalah satu sama lain. Secara alami, dia tidak terlalu dingin tentang serangkaian hal ini. Pada hari kedua tahun baru, ibu dan anak keluarga Zhang berkemas dan pergi ke ibu kota provinsi bersama untuk memberi penghormatan kepada saudara perempuan Yu Meixiu, Bibi Zhang Yu. Zhang Yu mengemasi mobil komersial beberapa tahun yang lalu. Tidak seorang pun yang dulunya tahun baru Imlek ingin meninggalkan rumah untuk terus bekerja, tetapi akan ada keberanian di bawah pahala. Karena uang Zhang Yu lebih kuat, masih banyak orang yang berniat mengambil buat waktu yang lama dan mendapatkan suara ini. Karena ibu dan anak Zhang Yu pergi lebih awal, meskipun ada banyak mobil gratis di kecepatan tinggi, kecepatan tidak dapat ditingkatkan, tetapi untungnya, tidak ada kemacetan. Ibu kota provinsi tidak mendekati tengah hari. Yu Meixiu telah datang untuk mengunjungi keluarga saudara perempuannya beberapa tahun yang lalu, tetapi karena Zhang Yu dulunya cemberut dan keledai, dia juga mengunjungi ibunya beberapa kali ketika dia masih di sekolah dasar. Hanya untuk pertama kalinya, Paman Zhang Yu bekerja di perusahaan pemanas provinsi, dan keluarganya tinggal di gedung keluarga perusahaan pemanas provinsi. Itu telah dibangun untuk waktu yang lama dan dianggap sebagai bangunan tua. Karena masih hari kedua tahun ini, sangat sedikit orang yang keluar. Rumah Bibi Zhang Yu tidak bisa masuk sama sekali. Ada banyak tempat parkir di jalan. Tidak ada jalan, barang-barang diturunkan di pinggir jalan, kemudian memanggil Bibi lagi.
keluarga turun untuk membantu mendapatkan sesuatu. Tidak lama setelah mobil itu pergi, dua orang pria, satu tua, satu muda, berjalan keluar dari gerbang komunitas, dan melihat ibu dan anak Zhang Yu, dan menyapa mereka dengan senyuman. Yu Meixiu menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak iparku senang." Xia Changjian menjawab sambil tersenyum, "Selamat Tahun Baru." Selamat Tahun Baru. Ketika dia menatap Zhang Yu dan menatapnya, sepertinya dia tidak bisa mempercayai matanya. Sepupu Zhang Yu, Xia Ming juga menatap sepupunya dengan ekspresi terkejut, untuk mengetahui bahwa Zhang Yu dulunya lebih pendek satu kepala darinya, sekarang sudah berapa tahun dia lebih tinggi satu kepala darinya, apakah kamu tidak bercanda dengan hormon ini? Selamat Tahun Baru, Zhang Yu tersenyum. Selamat Tahun Baru, Xia Changjian menjawab dengan acuh tak acuh, dan wajahnya masih terkejut, mengapa kamu Zhang Yu begitu tinggi? Zhang Yugan tertawa dan berkata, "Paman, kamu bertanya, bagaimana aku bisa menjawab? Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tumbuh begitu tinggi secara tidak sengaja." Xia Ming tidak menahan diri setelah mendengar ini. Tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, itu terasa luar biasa baginya. Dulu, anggota keluarga mengira tinggi badan Zhang Yu adalah masalah. Di masa depan, mungkin tidak akan menjadi cacat tingkat kelima, tetapi tampaknya terlalu dini untuk mengatakan ini. Siapa yang cacat tingkat kelima sekarang? Belum tentu. Yu Meixiu tertawa, "Oh, saudara ipar. Wajar bagi seorang anak untuk mulai tumbuh dewasa, sungguh ribut." Xia Changjian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Ini benar-benar mengkhawatirkan Miao. Bukannya kamu tidak terbuka, tetapi kamu takut setengah mati." Hehehehe. Beberapa orang di sekitar tersenyum pada saat yang sama. Xia Ming berkata, "Ayah, jangan bicara lagi di hari yang dingin, biarkan Bibi dan Zhang Yu pulang dengan hangat dan hangat." Xia Changjian mendengar ini, "Iya. Lihat aku bingung. Cepat kembali, bibimu cemas." Setelah berbicara, Xia Changjian melihat ibu dan anak Zhang Yu membawa banyak barang, dan ada di pinggir jalan yang besar, langsung mengeluh, "Orang-orang datang dengan baik. Apa yang harus dibawa? Dan masih banyak lagi. Itu semua untuk keluarga. Tidak lebih, tidak lebih." Yu Meixiu tertawa. "Lihatlah kakak perempuan dan suamiku di tahun baru Imlek. Ini bukan apa-apa." Xia Changjian sangat tidak berdaya. "Aku merasa telah membelinya, tetapi aku jelas tidak dapat mengembalikannya. Aku hanya dapat mengambilnya terlebih dahulu." Mana yang Xia Changjian dan Yu Meixiu bantu dapatkan? Zhang Yu dan Xia Ming adalah laki-laki. Tentu saja, mereka harus mengambil beberapa bagian yang tidak mudah didapat. 4 orang memasuki komunitas bersama-sama. Bibi Zhang Yu, Yu Meifeng, membuka pintu sejak lama dan merasa cemas. Setelah ibu dan anak Zhang Yu memasuki ruangan, tentu saja dia sangat senang. Meskipun dia juga tahu bahwa Zhang Yu telah tumbuh lebih tinggi dalam panggilan telepon sebelumnya. "Tapi tentu saja saya terkejut melihatnya, tapi bagaimanapun, keponakan saya bisa tumbuh begitu tinggi dan perkasa, dan saya masih sangat senang." Ketika Yu Meifeng melihat ibu dan anak Zhang Yu membawa begitu banyak barang, tentu saja, mereka juga mengeluh, tetapi banyak orang tidak menyalahkan, dan uang juga dihabiskan, dan mengeluh tidak ada artinya. Ketika Zhang Yu meletakkan hadiah itu, Xia Ming, yang bermata tajam, melihat bahwa sebenarnya ada sekotak Maotai. Tentu saja, dia sangat terkejut. Agar tidak terlalu ribut, dia dengan hati-hati melihatnya. Untuk mengetahui bahwa Maotai di pasaran saat ini, sebagian besar itu adalah produk rumahan. Jika Anda terlalu gugup, Anda akan menemukan bahwa itu adalah kota Maotai. Bukankah itu lelucon? Xia Ming dengan hati-hati melihat kata-kata di kotak dan merasa bahwa itu seharusnya logo produsen asli, tetapi dia tidak tahu Maotai tingkat apa yang ada di dalamnya. Meskipun Maotai jelas merupakan merek premium dalam suasana kelas atas, tidak menutup kemungkinan bahwa kotak itu terlihat bagus. Pada kenyataannya, itu berisi anggur kelas bawah. Namun, meskipun itu adalah Maotai kelas bawah, itu juga Maotai. Sangat mengejutkan bahwa bibi saya dapat membeli anggur yang begitu bagus kali ini sebagai hadiah. Pada hari kerja, keluarga Xia sering membicarakan tentang situasi bibi ini. Sejak pamannya menghilang beberapa tahun yang lalu, keluarga bibinya biasanya bergantung pada bibinya untuk mencari nafkah. Seharusnya tidak mudah untuk membeli begitu banyak hadiah. Tampaknya hubungan saudara perempuan itu dengan ibunya masih sangat dalam. Ibu dan anak Zhang Yu duduk di sofa oleh Yu Meifeng,
dan Xia Changjian bergegas membawa banyak makanan yang disiapkan sebelumnya ke meja. Atas pengingat Yu Meixiu, Zhang Yu buru-buru berdiri dan memberi ucapan selamat tahun baru kepada Yu Meifeng, karena dia tidak pernah datang sekali dalam beberapa tahun. Yu Meifeng tersenyum lebar dan menyiapkan sebuah amplop merah besar, memberikannya kepada Zhang Yu. Zhang Yu, makanlah dengan cepat, datanglah ke rumah bibi dan bersikaplah sopan. Yu Meifeng menunggu Zhang Yu untuk duduk kembali, mengambil sebuah kacang dan memberikannya kepadanya, dan pada saat yang sama dengan hati-hati memperhatikan keponakannya sendiri, yang begitu tinggi dan besar. Itu adalah kegembiraan yang luar biasa. Zhang Yu mengambil kacang itu, dan juga melihat bibi ini, Yu Meifeng, yang sebenarnya baru pertama kali bertemu. Dia harus mengatakan bahwa orang itu terlihat sangat mirip dengan ibunya. Kecuali beberapa perbedaan kecil, ada lebih banyak kerutan di wajahnya. Sedikit, itu adalah versi jadwal seorang ibu untuk orang tua, dan tampaknya membuat Zhang Yu merasa sangat baik. Zhang Yuda menghitung kali ini adalah pertama kalinya dia datang ke rumah bibi Yu Meifeng. Meskipun dia datang sebelumnya, dia bukan yang sekarang. Sebenarnya, saat itu, dia tampak cukup acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya dan merasa sedikit autis. Secara alami, dia tidak memiliki kesan mendalam pada bibi ini, apalagi memiliki perasaan yang mendalam, dan pada saat yang sama membiarkan Zhang Yu sekarang menerima tidak ada informasi yang berguna. Yu Meixiu tidak datang ke rumah saudara perempuannya tahun lalu. Saat itu, dia sibuk belajar tentang desain busana untuk meninggalkan pekerjaannya, yang menyebabkan banyak perpindahan pekerjaan pada masa itu. Dengan cara ini, Zhang Yu dianggap berada di sini untuk festival musim semi kedua, hanya untuk memiliki waktu untuk mengunjungi rumah bibinya, sehingga orang-orang di sini memiliki rasa kesegaran yang kuat. Yu Meifeng tertawa, Zhang Yu. Bagaimana ujian tahun ini? Berapa peringkat kelasnya? Zhang Yu tersenyum dan berkata, 10 teratas. Oh, sepupu. Xia Ming langsung memuji ketika mendengar ini, sekolah menengah pertama juga merupakan sekolah menengah utama di provinsi ini. Itu adalah sekolah yang sangat terkenal di provinsi ini. Itu dapat diperingkatkan dalam 10 besar di sekolah menengah pertama. Itu sudah nilai bagus, itu adalah pengganggu sekolah dasar. Ngomong-ngomong, apakah kamu kelas reguler atau kelas roket? Zhang Yu berkata, kelas biasa. Xia Changjian juga mengangguk dan berkata, kelas biasa sebenarnya sangat bagus. Bagaimana mengatakannya juga merupakan kelas utama di provinsi ini. Jika posisi 10 besar di kelas itu stabil, tidak masalah untuk mengambil kursus sarjana kelas 1. Benar berapa peringkat nilaimu di tahun ajaranmu? Zhang Yugan tersenyum dan berkata, aku adalah 10 besar sebelum sekolah. Ketika semua orang di keluarga Xia mendengar ini, mereka semua terdiam pada saat yang sama, dan hampir semua merasa sedikit luar biasa. Faktanya, Zhang Yu dapat memasuki sekolah menengah pertama pada saat itu. Keluarga Xia merasa sedikit luar biasa. Bagaimanapun, Zhang Yu sangat miskin di sekolah menengah pertama. Mereka tahu itu. Namun, yang tidak diduga semua orang adalah bahwa setelah Zhang Yu masuk SMA, prestasi akademiknya justru meningkat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ia benar-benar dapat mencapai level 10 tahun pertama sekolah. Benarkah? Ingin tahu bahwa SMP pertama adalah SMA unggulan provinsi. Prestasi akademik di provinsi itu sangat baik. Xia Ming pertama kali menanggapi sesuatu, dan berkata dengan keras, tidak, Zhang Yu. Kalian, semua berada di tahun ke-10 sebelum sekolah. Mengapa kalian masih di kelas biasa? Kalian seharusnya masuk kelas roket. Tahun itu, sepupu kalian masuk kelas roket sebelum 40 tahun sebelum sekolah. Sekarang, kalian 10 besar, apalagi roket, kalian seharusnya masuk regu rudal. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, sebenarnya, sekolah sudah memintaku. Menurutku kelas roket terlalu melelahkan, atau kecepatan kelas biasa yang lebih lambat lebih cocok untukku. Xia Ming mendengar sengatan ini, lalu mengacungkan jempol dan memuji, sepupu. Dasar sapi. Hehehehe, beberapa orang tertawa bersamaan. Xia Changjian berkata, pokoknya, prestasi akademik Zhang Yu sekarang sangat bagus, masuk 10 besar hasil akademik utama provinsi, kemudian masa depannya adalah bibit biru dan putih yang besar. Jika kita memeliharanya dengan baik, kita akan dapat membuat perbedaan. Nomor 1 di universitas-universitas top. Itu terserah kamu untuk mengatakannya. Yu Meifeng berkata dengan bangga, ayahku sangat pintar ketika dia masih hidup.
Jika dia tidak mengejar periode khusus, dia pasti akan menjadi benih mahasiswa. Kelihatannya kepintaran Zhang Yu masih seperti gurunya. Sebenarnya jika kamu perhatikan dengan seksama, Zhang Yu juga sedikit mirip dengan gurunya ketika dia masih muda. Kamu mengatakan ya Miho. Yu Meixiu menatap putranya dan mengangguk, lalu berkata, benar-benar seperti itu. Jika kakeknya masih hidup, dia pasti sangat senang melihatnya. Mungkin orang tuanya disebutkan, saudara perempuan dari keluarga Yu sedikit sedih. Xia Changjian tentu merasakannya, buru-buru membuka topik dan bertanya kepada Yu Meixiu tentang belajar desain busana di Beijing. Yu Meixiu mengatakan bahwa belajar juga dibuka, dan kedua saudara perempuan itu segera mengobrol bersama, dan mereka sangat senang. Yu Meixiu berbicara sebentar dan tiba-tiba teringat sesuatu, berkata, benar. Kemana Xiaoru pergi? Mengapa dia tidak melihatnya? Apakah kamu pergi keluar untuk menemui teman-temanmu? Di rumah, aku sedang mengerjakan pekerjaan rumahku. Aku baru saja keluar setelah menyelesaikan pekerjaan, tetapi sekarang tidak ada gerakan. Setelah selesai, Yu Meifeng berseru, Xiaoru, bibimu dan Zhang Yu sudah datang. Kapan kamu akan datang tadi malam? Pekerjaan rumah. Kalau sudah selesai, cepatlah dan berikan bibimu untuk tahun baru Imlek. Sebentar, biarkan bibi menunggu sebentar dan aku akan segera menyelesaikannya. Suara Xiaoru terdengar dari ruangan. Yu Meixiu berkata, Xiaoru cukup pekerja keras. Tidak banyak anak yang pekerja keras seperti itu di perguruan tinggi. Xia Changjian berkata, tidak mungkin. Anak-anak sekarang berada di bawah tekanan yang besar. Jika ada yang bersantai, mereka akan tertinggal. Universitas Dongxing juga merupakan sekolah 211. Bibit-bibit mahasiswanya bagus. Mahasiswa-mahasiswa terbaiknya juga sebanding satu sama lain. Sebenarnya, aku ingin membuat nama untuk diriku sendiri di jurusanku, dan akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan di masa depan. Yu Meixiu tertawa, Xiaoru adalah anak yang baik. Aku telah belajar dengan baik sejak aku masih kecil, dan telah bekerja keras di sekolah. Aku percaya bahwa perkembangan masa depan pasti baik. Yu Meifeng tertawa, Xiaoru tidak sebagus Zhang Yu kita. Zhang Yu pasti bibit yang bagus di antara biru dan putih, dan kita akan memiliki juara di rumah Lao Yu. Hehehehe, Xia Ming juga tertawa, jika Xiaoru keluar dan tahu bahwa siswa peringkat pertama di keluarga Lao Yu telah direbut oleh Zhang Yu, dia akan sangat marah. Menarik untuk dipikirkan, Xia Changjian mendengar kata-kata itu dan berkata, dasar bocah bodoh. Kenapa kau tidak bicara tentang dirimu sendiri? Universitas mana yang kau datangi? Jangan bilang kau lebih baik dari Zhang Yu. Kau sama saja seperti kakakmu, sekarang kau masih di langit. Maaf menertawakan kakakmu, aku tidak tahu harus menaruh mukaku di mana. Xia Ming berkata dengan acuh tak acuh, iya. Dalam hal belajar, aku memang tidak sebaik kakakku atau Zhang Yu. Tapi aku melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang aku bisa mengatakan bahwa itu adalah tulang punggung teknis perusahaan pemanas kita. Di mana pemanasnya? Untuk perbaikan, aku tidak bisa melakukannya tanpa diriku. Bahkan pengawas kita selalu memujiku sebagai bakat pribadi. Kau mengerti, kau, apa tulang punggung teknologi itu, bukankah itu tukang las berbasis kontrak? Kau sangat malu untuk mengatakannya. Jika bukan karena manajer Song yang merupakan ayahmu dan muridku, kau bahkan tidak akan menjadi pekerja kontrak. Bahkan yang formal pun tidak dapat disalahartikan sekarang, apa itu tulang punggung? Petik 2. Begitu Xia Ming membual, dia tercengang oleh ayahnya, tentu saja, wajahnya canggung. Oke. Yu Meifeng berkata tidak senang ketika dia berkata, Xia Ming kita sudah bekerja sangat keras. Bukankah pemimpin regu membanggakannya beberapa kali di depanmu? Itu sangat buruk. Xia Changjian berkata, Li Tersun menatap wajahku dan mengatakan sesuatu yang baik. Sulit untuk menganggapnya serius untukmu. Yu Meixiu menyela, kakak ipar. Anak Xia Ming masih sangat pandai bekerja, dibandingkan dengan anak-anak yang selalu nakal dan nakal. Mereka memiliki lebih banyak ketenangan pikiran, kamu juga, jangan meremehkannya jika kamu sudah tua dan baik-baik saja. Sudah waktunya untuk membuatnya kehilangan muka. Xia Jiancang mendengar dan berkata, Meixiu, bukannya aku meremehkannya, kamu lihat anak-anak laki-laki setengah besar di pabrik ini, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki anak. Kamu lihat dia, jika kamu tidak bisa menjadi tinggi atau rendah, kamu ingin berakhir pernikahan itu merepotkan. Petik 2.
Ketika Yu Meixiu mendengar apa yang terlintas di benaknya, dia menoleh ke Xiaming dan berkata, "Ya Xiaming. Apakah kamu ingat bahwa kamu tidak punya pacar? Mengapa kamu belum berencana untuk menikah?" Xiaming mendengar labu pahit ketika dia mendengar ini, "Bibi. Berapa umurmu sekarang? Bukan zaman ketika ayah dan ibu bisa menikah dengan 3 kaki dan 48 kaki. Sekarang pernikahan harus diam dan hijau, dan ini standar. Tanpa ini, jangan pernah berpikir untuk menikah." Petik 2. Apa yang tidak bergerak? Apa yang berwarna-warni? Apa dan seperti apa semuanya? Yu Meixiu bingung. Xia Jiancang mendengar ucapan tak berdaya ini, yang bergerak adalah mobil yang bergerak, rumah yang tidak bergerak adalah rumah yang tidak bergerak. Wan Zi Qianhong berbicara tentang warna uang, yaitu, hadiah, setidaknya 100.000. Paling banyak, itu tergantung pada pikiran tentu saja, semakin banyak Anda memberi, semakin bahagia akan ada. Petik 2. Yu Meixiu menyadari hal ini, mengangguk, dan berkata, "Oh, itu saja, saya tidak menyangka ada begitu banyak klaim untuk menikah sekarang." Tidak, Xia Jiancang berkata, hanya dapat dikatakan bahwa zamannya berbeda. Orang-orang muda saat ini sangat realistis. Seperti Xiaming sekarang, tidak ada pendidikan, dan kondisi dasar untuk bekerja atau kontrak. Jika Anda ingin menikah, Anda harus taruh uang Anda di atas kepala Anda, atau jangan pernah memikirkannya. Petik 2. Selamat Tahun Baru. Sebuah suara datang, menyela beberapa orang. Selamat Tahun Baru. Yu Meixiu mendongak dan tersenyum pada Xiaoru yang mendorong pintu keluar. Baiklah. Setelah Xiaoru, keluargaku telah belajar berdandan. Benar-benar asing. Xiaoru berkata, bibiku akan menertawakan orang-orang. Apa yang akan aku kenakan? Itu sederhana dan tidak dekat dengan Yang Qi. Setelah berbicara, dia menatap Zhang Yu, matanya bersinar karena terkejut, dan berkata, apakah kamu Zhang Yu? Sepupu, selamat tahun baru. Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Xiaoru memeriksa ulang Zhang Yu, dan berkata, ini benar-benar hari yang baik, jangan lihat matanya. Pria pemberani kelas 2 tahun itu telah menjadi pria yang semakin tinggi. Mengapa kamu begitu terbuka? Cepatlah. Berdiri dan biarkan aku melihat seberapa tinggi kamu. Zhang Yu tersenyum dan berdiri dari sofa. Wow, benar-benar palsu. Zhang Yu, bukankah kamu memiliki 2 meter? Xiaoru membelai tinggi kedua pria itu dan berkata dengan terkejut. Zhang Yu tersenyum dan berkata, 1,91 meter. Xiaming melihat ini haha. Tertawa terbahak-bahak, Xiaoru, apakah menurutmu Zhang Yu masih seperti melon musim dingin yang lebih pendek darimu saat itu? Jangan katakan bahwa kamu lebih tinggi sekarang, dan kamu jauh lebih baik dari sebelumnya. Orang-orang sekarang menjadi 10 hasil teratas sekolah menengah atas tingkat provinsi. Bagaimana? Hebat. Xiaoru terkejut mendengarnya, untuk mengatakan bahwa berita ini bahkan lebih tinggi dari tinggi Zhang Yu. Dia tahu seperti apa kinerja akademis pihak lain sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu dulunya adalah contoh negatif dari pembelajaran yang buruk dalam keluarga. Bagaimana mungkin tingkat belajar menjadi sangat tidak normal setelah sekolah menengah? Apakah mereka tumbuh lebih tinggi dan IQ mereka semakin tinggi? Memikirkan hal ini, Xiaoru berkata dengan ekspresi berlebihan, jangan bermain hormon. Xia Changjian mendengar kata-kata itu dan berkata, oke, hormon apa yang kamu mainkan? Apakah kamu akan berbicara dengan baik? Ini membuktikan bahwa keluarga Lao Yu kita tidak memiliki anak bodoh kecuali Xiaming. Setelah menunggu Zhang Yu diterima di Nenek Biru dan Putih, kita harus merayakannya dengan baik. Itu telah dijatuhi hukuman selama bertahun-tahun. Itu dapat dianggap sebagai juara. Xiaoru mengangguk ketika mendengar ini. Meskipun Zhang Yu lebih baik dalam belajar daripada dirinya sendiri, dia tidak cemburu. Bagaimana mengatakan dia berasal dari siswa terbaik? Mengetahui bahwa hal ini berbicara tentang bakat, orang pintar pada dasarnya cerdas. Bagi musuh yang tidak setingkat dengan dirinya sendiri, iri hati, kecemburuan, dan kebencian tidak berpengaruh, atau lebih baik bersikap realistis. Xiaming mendengar bahwa ayah menggunakan dirinya sendiri untuk menjadi contoh negatif, dan itu juga kesal. Jika Anda memikirkannya, generasi kedua keluarga memiliki kualifikasi akademik terendah dan kinerja akademik terburuk. Di masa depan, pot tipikal negatif akan terlihat seperti seumur hidup. Sudah. Saya hanya bisa mempercayakan harapan saya sendiri kepada generasi berikutnya.
Tentu saja, itu juga diperlukan untuk dapat menikah dengan sukses. Sekarang sulit untuk melihatnya. Yu Meifeng tertawa, Xiaoru duduklah. Bibiku telah membawakanmu dan Xiaming hadiah. Hanya karena kamu tidak keluar, Xiaming tidak memberikannya, sekarang aku akan memberikannya kepadamu. Setelah itu, aku menoleh untuk melihat Zhang Yu, berkata, Zhang Yu. Cepat bawa hadiah itu untuk sepupu dan sepupumu. Zhang Yu mengangguk dan berbalik untuk mencari hadiah untuk keduanya. Xiaoru menantikan untuk mendengar hadiah dan berkata, Bibi, barang bagus apa yang kamu beli untukku? Yu Meifeng berkata, aku tidak tahu apa yang kamu suka. Barang-barang itu dipilih oleh Zhang Yu. Tapi aku yang menghasilkan uang. Aku hanya tidak tahu apakah kamu menyukainya atau tidak. Zhang Yu yang memilihnya. Xiaoru berkata dengan kecewa, hadiah bagus apa yang bisa dipilih seorang anak laki-laki untuknya. Pikirkanlah, itu pasti membosankan. Itu belum tentu benar. Xiaming juga berkata dengan ekspresi penuh harap, aku sangat yakin dengan sepupu Zhang Yu. Lihat tinggi badan mereka, lihat prestasi akademis mereka, bisakah kau memilih? Hadiah yang buruk, Zhang Yu. Beri aku yang bagus, sepupumu punya pendapat yang besar, buat saja, berikan saja kartu ucapan. Sapu tangan, syal atau apapun, dia masih sekolah, jadi dia tidak akan membutuhkan hadiah itu. Ups, apa yang kau lakukan? Luar biasa, Xiaming, kau orang jahat. Kau tahu bagaimana cara menindasku. Xiaoru kesal. Oke, jangan ganggu kau, kata Xia Changjian tidak senang. Mereka semua adalah saudara laki-laki dan perempuan. Kau sangat malu di depan saudaramu. Xiaoru tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melotot ke arah Xiaming. Wajah Xiaming besar, seolah-olah dia mendengarnya, menatap Zhang Yu dengan ekspresi penuh harap, dan ingin melihat apa yang bisa dia lakukan untuk dirinya sendiri. Zhang Yu menemukan dua kotak yang sudah dikemas dan menyerahkannya kepada Xiaming dan Xiaoru. Keduanya mengambil bungkusan dan kotaknya, dan segera membukanya, melihatnya dengan saksama, dan berseru. Oh, ini ponsel Fruit X. Hadiah ini luar biasa. Haha, terima kasih Bibi. Tentu saja Xiaming bersemangat. Xiaoru juga melirik dan berkata dengan heran, ini masih pertandingan teratas 256 gigabita. Bibi, bagaimana kamu bisa membelikan kami hadiah semahal itu? Yang ini harganya 10.000 yuan. Apakah ini 256 gigabita? Hebat, ini bisa menampung banyak baterai kecil. Wah, berapa banyak drama cuci otak anti Jepang. Hebat, Xiaming bersemangat dengan ekspresi di wajahnya. Tentu saja, Xia Jianchang dan Yu Meifeng juga sangat terkejut. Aku tidak menyangka adikku membeli puluhan ribu hadiah untuk dua orang, dan ada dua. Itu 20.000 yuan, yang terlalu tidak pantas. Yu Meifeng mengerutkan kening, Mei Xiu. Mengapa membeli barang-barang mahal seperti itu untuk anak-anak? Xia Jianchang juga berkata, ya, Mei Xiu. Dua ponsel harganya lebih dari 20.000. Apa yang kamu belanjakan dengan uang yang tidak berguna seperti itu adalah keluargamu sendiri, yang sangat sopan. Aku membelinya untuk anak-anakku. Lagi pula, aku sibuk tahun lalu dan tidak datang ke sini. Tentu saja, hadiah tahun ini harus menebus tahun lalu. Lagi pula, selama mereka suka, itu sepadan dengan berapapun yang mereka keluarkan. Berkata, Xiaoru, Ming Ming, semuanya dipilih oleh Zhang Yu, aku tidak tahu apakah kamu menyukainya. Jika kamu tidak menyukainya, katakan apa yang kamu suka, aku akan menebusnya untukmu tahun depan. Suka, bagaimana mungkin kamu tidak menyukainya? Xiaming mengangguk dengan gembira dan berkata, sebenarnya, aku ingin membelinya sekarang. Hanya saja tidak ada uang. Hadiah ini luar biasa, sepupu. Hadiahmu sangat bagus. Terima kasih sepupu. Hehehehe, tidak ada apa-apa. Bagaimanapun, menghabiskan banyak uang, tentu saja, aku yang memilihnya. Zhang Yu tersenyum. Xiaoru sedikit malu, dan berkata, Bibi, hadiahmu terlalu mahal. Kamu tidak perlu membeli sesuatu yang mahal untuk kita di masa depan. Zhang Yu akan kuliah di masa depan. Masih banyak tempat untuk menghabiskan uang di rumah. Lebih baik menyimpan beberapa bunga. Sebenarnya, kamu bisa membawakanku kartu, syal atau apapun, aku sangat senang, selama bibiku membeli, aku menyukainya. Keluargaku tidak mahal. Setelah mendengar ini, Yu Meixiu berkata, Xiaoru sudah dewasa. Aku sudah berbicara seperti orang dewasa, dan bibiku sangat senang.
Tapi yakinlah, selama kamu menyukainya, berapapun uang yang kamu belanjakan, bibiku bersedia, dan situasi ekonomi bibiku lebih baik dari sebelumnya. Jauh lebih santai, kalau tidak, kamu tidak bisa menghabiskan uang untuk belajar desain busana. Tidak, jangan pikirkan bibimu. Itu benar, ada hal lain. Pada saat ini Zhang Yu mengeluarkan dua barang lagi dan menyerahkannya, tetapi kali ini adalah yang besar, kotak dua kecil, yang besar diberikan kepada Xiaoru, dan yang kecil diberikan kepada Xiaming. Apa ini? Xiaoru meletakkan teleponnya dan mengambil kotak besar. Zhang Yu berkata, ini komputer. Ibu saya berkata bahwa komputer sepupu saya telah digunakan selama beberapa tahun, dan saya ingin menggantinya untuk Anda. Saya yang memilihnya. Saya tidak tahu bagaimana cara memilihnya, tetapi tampaknya konfigurasinya baik-baik saja, dan seharusnya masih dapat digunakan selama beberapa tahun lagi. Petik 2. Setelah mendengar ini, Yu Meifeng buru-buru berkata, Meixiu, mengapa Anda membeli komputer untuk Xiaoru lagi? Dia membeli komputer untuk universitasnya. Komputer itu baru digunakan selama beberapa tahun sekarang, jadi tidak perlu mengganti komputer. Yu Meixiu berkata, Xiaoru adalah junior. Dalam sekejap, dia menjadi junior. Komputer dengan cepat dihilangkan. Saya membeli barang-barang murah saat itu. Saya yakin sekarang sudah ketinggalan zaman. Kali ini, beli yang bagus. Ini bukan kelulusan besar. Komputer saya cukup cepat digunakan sekarang. Tidak perlu mengubahnya, dan harganya lebih dari 8.000 saat saya membelinya. Sangat bagus. Bahkan sekarang lebih baik daripada komputer banyak teman sekelas kita. Tanpa mengubahnya, komputer bibiku sudah kembali. Yu Meixiu berkata, kembalikan saja apa yang kamu inginkan. Bagaimana kamu membelinya jika sudah membelinya? Gunakan saja. Zhang Yu juga menyela, sepupu. Itu hanya komputer, dan itu bukan hal yang baik. Dan jika kamu belajar desain, jika komputer tidak kuat, bukankah sama-sama tidak memadai untuk belajar dan bekerja? Kamu pegang saja, pokoknya aku tidak bisa mundur. Aku sedang belajar keras sekarang dan aku tidak bisa memainkan komputer. Jika kamu tidak menggunakannya, kamu hanya akan kehilangannya, dan kamu harus kehilangannya. Xiaming berkata, gadis tua, pegang saja, itu semua hati bibiku. Kebetulan kamu menggunakan komputer baru ini. Mesin klasikmu yang sudah pensiun itu untukku. Menonton film sudah tepat, ponsel lamaku untuk menonton film sudah lelah. Benar bibi, hadiah apa ini yang tidak terlihat seperti komputer? Apakah ini sekecil itu? Apakah ini masalah kartu? Dasar bocah, tidakkah kamu tahu jika kamu membukanya? Yu Meixiu tertawa. Oh, Xiaming mengangguk, buru-buru membuka, mengikuti. Wow, kotak yang sangat halus, lihat apa yang ada di dalamnya. Oh, ini jam tangan, kelihatannya bagus. Serangkaian kata asing, apakah ini merek asing? Gadis tua, tahukah kamu, Xiaoru sedang membuka kotak buku catatan itu. Ketika dia mendengar ini, dia meliriknya, lalu sesaat, buru-buru meletakkan komputer, datang dan terkejut. Wow. Ini jam tangan Longines, salah satu merek jam tangan terbaik di dunia. Oh, apakah ini merek asing? Apakah mahal? Tentu saja mahal. Teman sekelasku punya satu, lebih dari 8.000. Tapi sepertinya tidak mewah tanpa yang ini. Lebih dari 8.000. Tidak, jam tangan ini sangat kuat. Ada kristal di sebelahnya. Jangan katakan itu, ini indah. Itu benar, Longines dapat diatur dengan kristal. Coba aku lihat. Xiaoru meraih jam tangannya dan melihat dengan saksama, dan berkata, ini sepertinya bukan kristal. Coba aku lihat bagaimana petunjuknya ditulis, buaya. Tali kulit, emas 18 karat, bertatahkan, berlian. Ini berlian? Oke, tidak bisa diletakkan. Ini jam tangan emas berlian. Jam tangan emas berlian, tidak heran begitu berkilau. Xiaming mendengar ekspresi terkejut, melihat dengan saksama lagi, dan berkata, jam tangan ini seharusnya sangat berharga. Sepupu, berapa harganya? 5.003, lebih dari 50.000. Barang yang sangat kecil, lebih dari 50.000. Terlalu mahal, semua orang di keluarga Xia sedikit tercengang. Sebuah jam tangan seharga lebih dari 50.000 yuan sungguh luar biasa bagi keluarga Xia. Xiaoru menatap jam tangan itu dengan tatapan bingung, lalu melihat buku petunjuknya, dan berkata, tapi, bagaimana ini bisa menjadi jam tangan? Wanita, semua orang tercengang saat mendengar ini.
Dapat dikatakan bahwa harganya bahkan lebih mengejutkan daripada jam tangannya. Tentu saja, Zhang Yu memiliki ekspresi tercengang. Mengetahui bahwa hadiah itu dipilih olehnya, dia buru-buru berkata, "Tidak, sepupu. Apakah kamu yakin ini adalah jam tangan wanita?" "Tentu saja tidak apa-apa. Bukankah tertulis di pelat nama, Nona-nona? Lagi pula, bukankah ini bertatahkan berlian? Tidakkah menurutmu aneh jika jam tangan pria memiliki berlian?" "Aneh, ini," Zhang Yu berpikir, menggaruk kepalanya sedikit canggung. "Lihat dirimu." Yu Meixiu mendengar dan berkata, "Aku memintamu untuk membeli sesuatu, sangat ceroboh. Lagi pula, mengapa kamu tidak bertanya kepada pelayan?" Zhang Yu tersenyum canggung dan berkata, "Aku pernah bertanya kepada pelayan ketika aku melihat jam tangan lain sebelumnya. Kemudian, aku melihat ada berlian di jam tangan ini, yang terlihat cukup bagus. Ketika aku bertanya padanya, dia benar-benar cocok. Setelah menjawab telepon, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku membeli jam tangan ini. Siapa yang tahu bahwa jam tangan berlian adalah jam tangan wanita, tetapi tidak nyaman untuk kembali dan menggantinya, atau aku akan membawa jam tangan itu ke bibiku. Beli yang baru, jam tangan provinsi pasti lebih banyak daripada milik kita. Lupakan saja, tetapi jangan membelinya, itu terlalu mahal. Dan aku tidak membawanya, aku sudah sangat tua, terlalu tidak pantas untuk membawa jam tangan semahal itu. Biarkan Xiaoru yang membawanya. Aku juga tidak, membawa jam tangan semahal itu ke asrama, itu akan hilang tanpa berkedip. Kakakku akan menyimpannya untuk dirinya sendiri." Xiaoru tidak terlalu menyebut produk mewah ini. Ketika Xiaming mendengar ini, dia terdiam dan berkata, "Tapi apa yang bisa kulakukan untuk jam tangan wanita? Aku bisa memberikannya kepada pacarmu. Lebih dari 58.000. Hei, jangan menyerah jika kamu tidak bersemangat." Hehehehehe. Semua orang tertawa saat mendengarnya. Xiaming memikirkannya dan mengira itu akan sama. "Hadiah dengan kekuatan ini, saya yakin pacar saya akan senang dan hancur," berkata, "Baiklah. Kalau begitu saya simpan saja. Terima kasih Bibi. Saya tidak punya umpan balik untuk barang semahal itu ya, Zhang Yu. Kakak-kakaknya sudah pergi, dan sepupu saya akan menemani Anda untuk minum 2 gelas di malam hari." "Hahaha, oke," Xiaoru berkata, sangat memalukan untuk mengatakan ini. "Zhang Yu, jangan dengarkan omong kosong sepupumu, dan sepupunya akan menemani Anda untuk minum 2 gelas. Tapi itu minuman, itu juga hadiah." Oh hahaha, dia tidak bisa menahan tawa. Hehehehe, tentu saja keluarga itu tersenyum pada saat yang sama. Mengikuti Xiaoru, dia terus menyelesaikan misinya yang belum selesai dan membuka komputer notebooknya. Faktanya, ketika dia melihat jam tangan, dia merasakannya, hanya saja notebook ini juga sangat berharga. Xiaoru membukanya untuk melihatnya, dan benar saja, itu sebenarnya adalah seri workstation grafis notebook bermerek. Konfigurasinya juga sangat bagus, ini adalah konfigurasi impian, ini adalah notebook yang sangat canggih. Ketika Xiaoru melihat komputer sebagus itu, dia tentu saja tidak menyukainya, terutama jika dia belajar desain, dia membutuhkan komputer yang kuat untuk mendapatkannya. Tentu saja, dia juga kagum dengan kemurahan hati bibinya. Tidak termasuk hadiah-hadiah lain yang menumpuk di sana, hanya 2 ponsel, komputer, jam tangan, barang-barang ini harganya $100.000. Tampaknya bibi saya benar-benar menjadi kaya sekarang, mengeluarkan begitu banyak uang untuk memberikan hadiah kepada mata. Tanpa berkedip, saya dapat dianggap sebagai kerabat tiran. Yu Meixiu dan Xia Changjian terkejut melihat begitu banyak hadiah mahal. Tentu saja, mereka juga sangat aneh. Mengapa situasi keuangan pihak lain tiba-tiba menjadi begitu baik? Anda harus tahu bahwa pada saat ayah Zhang Yu baru saja menghilang, Yu Meifeng tidak menebus adik perempuannya. Kondisi pihak lain berubah terlalu cepat. Pada dasarnya, dalam beberapa tahun ini, ia telah menjadi tiran, yang sungguh aneh. Karena anak-anaknya duduk-duduk saja, banyak hal yang tidak nyaman untuk ditanyakan, terutama masalah uang, dan itu hanya dapat ditanyakan di antara saudara perempuan. Mereka berdua menahan rasa ingin tahu, terutama Yu Meifeng, yang bermaksud mencari waktu untuk bertanya secara pribadi. Bagaimanapun, Li Duo tidak aneh, dengan anugerah kekuasaan, suasana keluarga Xia lebih harmonis dari sebelumnya. Xia Changjian dan Yu Meifeng juga mulai menyiapkan makan malam untuk menjamu ibu dan anak Zhang Yu. Sebagai sepupu terdekat dari saudara perempuan Xia,
Zhang Yu juga bergegas mengundangnya ke kamarnya untuk menjadi tamu. Mereka dulu berdiri di samping, tetapi sekarang mereka menjadi Zhang Yu-nya Xiang Yu, yang sangat tidak biasa. Di luar sudah mulai gelap. Xia Ming, yang berencana untuk menemani ibu dan anak Zhang Yu di rumah, dipanggil oleh seorang teman untuk pergi keluar untuk makan. Meskipun Xia Changjian sangat tidak senang putranya nongkrong di hari kedua tahun baru, terutama ketika ada tamu di rumah, dia tetap tidak bisa menahan Xia Ming untuk berlari cepat. Sebelum dia mengeluh, orang-orang akan pergi. Hanya bisa menjadi pahit. Makan malam disiapkan dengan sangat mewah. Bagaimanapun, Zhang Yu, pria besar itu, tidak kembali selama beberapa tahun, dan dia secara alami akan dihibur. Tentu saja, Xia Changjian menyiapkan banyak makanan lezat, dan sebuah meja besar juga disiapkan perlahan, membiarkan orang-orang melihat dan merasakan sendawa. Ketika Yu Meixiu melihat Xia Changjian mengeluarkan sebotol anggur putih, dia juga memikirkan sesuatu. Dia meminta Zhang Yu untuk membuka kotak Moutai yang baru dibeli, dan mengeluarkan sebotol untuk membantu Xia Changjian memecahkan masalah. Xia Changjian benar-benar melihat kotak Moutai itu sejak lama dan ingin meminumnya. Saya juga malu untuk menyebutkannya di depan ibu dan anak Zhang Yu, dan saya gembira ketika melihat kesempatan untuk menyelesaikannya. Xia Changjian biasanya suka menyesap, tetapi sebenarnya, karena penghasilannya, dia tidak pernah minum anggur yang begitu enak. Baginya untuk minum merek minuman keras lini kedua, itu sudah dianggap sebagai Kyongyeyuyu. Tetapi ketika dia mengambil alih Moutai yang diserahkan oleh Zhang Yu, dia menemukan bahwa anggur ini 15 tahun lebih tua dari seri Feitian, dan dia bahkan lebih senang dengannya Jiu Ge Xia Changjian di tingkat ini. Tentu saja, minum anggur mahal di meja makan, tentu saja, agak terlalu mewah, tetapi mengingat bahwa karena anggur sudah dibeli, itu tidak dapat dikembalikan, ia memutuskan untuk mencobanya. Karena siswa termuda Zhang Yu di sini adalah seorang siswa di sekolah, wajar saja jika ia tidak punya apa-apa untuk diminum. Tetapi anggur yang begitu enak, ditambah dengan begitu banyak hidangan, tidak akan menarik jika Xia Changjian meminumnya sendirian. Pada akhirnya, para saudari dari keluarga Yu juga menuangkan minuman ke langit, yang merupakan kesenangan semua orang bersama. Makan malam dan anggurnya enak, tentu saja, suasananya sangat harmonis. Terutama Xia Changjian memuji Moutai yang menua di pintu masuk, dan Xiaru juga sangat penasaran, tetapi juga memecahkan cangkir kecil untuk mencicipinya, tetapi setelah meminumnya menggelengkan kepalanya berulang-ulang, sambil memberikan apa yang disebut anggur yang baik itu poin 0, tentu saja, seluruh keluarga tertawa. Seluruh keluarga sudah kenyang makan dan minum, dan Xia Ming tidak kembali, tetapi untungnya, dia senang makan dan minum. Xia Changjian sedikit mengurangi keluhannya terhadap putranya. Setelah makan malam, para saudari dari keluarga Yu berkumpul bersama untuk membersihkan mangkuk dan mengobrol santai. Zhang Yu dan Xia Changjian duduk di ruang tamu dan menonton TV, sementara Xiaru mengutak-atik komputer baru di ruangan itu dan menuangkan informasi. Tidak lama kemudian, Xiaru melangkah keluar dan berkata bahwa seorang teman sekelas harus mengurus peminjaman sesuatu, dan menggunakannya dengan segera, dan dia harus keluar sebentar. Karena di luar gelap dan khawatir akan ketidakamanan, saya ingin Zhang Yu pergi keluar bersama saya. Saya menyuruh putri saya keluar sendirian pada malam hari kedua tahun baru. Keluarga Xia tidak memiliki preseden ini, tetapi untungnya Zhang Yu Zai, meskipun dia belum terlalu tua, dia bukan anak laki-laki kecil, dan dia adalah seorang anak laki-laki, jadi dia secara alami setuju untuk menemani Xiaru bertemu teman sekelas. Tentu saja, Yu Meixiu juga menginstruksikan Zhang Yu untuk melindungi sepupunya dan mencoba untuk aman terlebih dahulu. Zhang Yu juga dianggap dalam bahaya, bangkit dan berpakaian, lalu pergi bersama Xiaru. Namun setelah keduanya pergi, Zhang Yu mengetahui bahwa Xiaru sama sekali tidak akan bertemu teman sekelasnya, melainkan seorang teman dekat Xia Ming menelepon Xiaru dengan teleponnya, mengatakan bahwa Xia Ming minum terlalu banyak dan meminta keluarganya untuk datang. Cepat jemput dia. Setelah Xiaru mengetahuinya, tidak mungkin. Jika ayahnya tahu bahwa Xia Mingda minum terlalu banyak di tahun baru, dia bahkan tidak akan bisa pulang, jadi itu pasti badai besar, jadi dia hanya bisa pergi dan melihat sendiri. Kalau situasinya tidak seserius yang Anda kira, lebih baik mencari kesempatan untuk memperbaikinya. Misalnya, Anda dapat mencari hotel untuk Xia Ming untuk menginap semalam, dan setelah bangun, pulang, saya yakin itu adalah pilihan yang baik. Karena sudah malam dan sepi di luar, Xiaru tidak berani keluar sendirian. Kebetulan Zhang Yu ada di rumah,
dan dia sangat tinggi dan besar. Saya yakin dia mengantarnya, apakah itu dalam hal keselamatan, atau masalah memindahkan saudara yang mabuk akan memainkan peran besar, jadi Xiaoru juga membuat alasan, dan membuat Zhang Yu bingung. Zhang Yu tahu awal dan akhir masalahnya, dan tentu saja tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia juga menganggur. Daripada bermain ponsel dan menonton TV di rumah, akan lebih baik keluar dan berjalan-jalan. Dua orang naik taksi dan datang ke hotel yang dikatakan teman-teman Xiaming. Namun, ketika mereka masuk ke rumah, mereka hanya tahu bahwa Xiaming telah pergi, dan tidak ada yang tahu kemana harus pergi. Xiaoru sangat cemas ketika mendengar ini. Dia segera menelepon ponsel Xiaming, tetapi telepon itu berdering lama sekali. Hanya ada nada sibuk di siaga, tetapi tidak ada yang menjawab. Xiaoru menyiarkannya beberapa kali, tetapi tetap tidak ada suara dari sisi lain, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena orang yang meneleponnya tadi menggunakan ponsel Xiaming, dia tidak tahu siapa yang memanggil satu sama lain dengan nama depannya, yang membuat mereka benar-benar terdiam. Xiaoru dan Zhang Yu, yang tidak punya pilihan selain menahan angin dingin, menelepon ponsel Xiaming di pintu hotel berulang kali. Yang dengan cepat membuatnya malu adalah ponsel Xiaming mati. Apakah kehabisan daya, tetapi pihak lain menggunakan ponsel baru? Bagaimana mungkin kehabisan daya? Situasi ini membuat Xiaoru dan Zhang Yu sama-sama besar kepala. Jika Xiaming tidak menjawab telepon, dia mungkin minum terlalu banyak, tetapi mengapa teleponnya dimatikan? Karena kamu punya waktu untuk mematikannya, mengapa tidak menjawab teleponnya? Xiaoru tidak punya pilihan. Karena dia tidak mengenal orang yang menelepon sebelumnya, dia hanya bisa menelepon dua teman lainnya yang dia kenal, tetapi setelah mereka menjawab telepon, mereka mengatakan bahwa mereka tidak melihat Xiaming, dan keduanya ada di rumah malam ini dan belum makan di luar. Xiaoru terdiam, dan dia dapat menggunakan semua kekuatannya. Pada akhirnya, masih belum ada berita tentang Xiaming. Ini juga membuatnya cemas. Meskipun kedua saudara lelaki dan perempuan itu sering bertengkar di paruh bumi, jika mereka sendiri kakakku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan dia tidak dapat menerimanya. Jika Xiaming tidak dapat ditemukan lagi, Xiaoru hanya dapat menggunakan satu langkah terakhir, memberi tahu orang tuanya, dan seluruh keluarga akan diberangkatkan. Tentu saja, ini bukan cara yang tepat. Melihat Xiaoru yang gelisah seperti semut di panci panas, Zhang Yu menyarankan agar dia mencarinya di sekitar sini. Jika Xiaming benar-benar minum terlalu banyak, mungkin dia tidak akan pergi jauh. Xiaoru juga tidak memiliki cara yang baik untuk melihatnya. Dia hanya dapat setuju untuk menggunakan metode bodoh ini untuk melakukan pencarian karpet dua orang. Keduanya melakukan dua putaran di sekitar sana dan tidak menemukan jejak Xiaming, tetapi akhirnya mereka hanya dapat mencari secara terpisah. Meskipun Zhang Yu tidak begitu mengenal medan, untungnya, ada peta elektronik di ponsel. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda juga dapat menghubungi mereka melalui telepon. Karena Xiaoru adalah seorang gadis, Zhang Yu memintanya untuk mencari tempat dengan banyak orang dan pencahayaan yang baik, dan dia pergi untuk melihat daerah itu dengan sedikit orang. Selama kedua orang itu membuka perangkat lunak ponsel pada saat yang sama dan saling mengirim informasi posisi, setidaknya keduanya juga tahu di mana pihak lain berada. Setelah Zhang Yu dan Xiaoru berpisah, mereka menuju ke jalan samping. Karena kemampuannya membawa kamera dan penglihatan malam, jangkauan pencarian lebih besar dari tim kecil yang terdiri dari sekitar selusin orang. Jika Zhang Yu bertemu dengan pejalan kaki di jalan, dia akan berinisiatif untuk menanyakannya. Tentu saja, karena ini adalah hari kedua tahun baru, kebanyakan orang tinggal di rumah untuk tahun baru. Selain itu, rute Zhang Yu relatif jauh, dan pejalan kaki yang ditemuinya benar-benar sedikit miskin. Karena efisiensi pencarian Zhang Yu yang tinggi, dia dengan cepat mencari area yang luas, dan bertanya kepada beberapa orang yang lewat di tengah, tetapi tidak ada berita tentang Xiaming. Tidak ada berita dari Xiaoru, tidak satupun dari mereka yang memiliki petunjuk untuk sesaat. Zhang Yu mencari beberapa saat, dan akhirnya mendengar dari mulut seorang pejalan kaki bahwa dia telah bertemu dengan seorang pecandu alkohol dan memukulnya. Dari segi bentuk tubuh, tinggi, dan bentuk tubuhnya, semuanya terasa sedikit mirip dengan Xiaming. Zhang Yu takut Xiaming sudah pergi jauh, dan berlari ke arah yang ditunjuk pria itu. Setelah berlari beberapa saat, akhirnya dia melihat Xiaming, yang tidak dikenalnya, dan dia melepaskannya.
Dengan napas, meskipun pihak lain muntah pada saat yang sama, setidaknya napasnya masih ada. Sepertinya dia hanya minum terlalu banyak, dan akhirnya tidak terjadi apa-apa.